teman-teman, kembali lagi bersama Ega Alfa Izin. Oke, di sini kita akan membahas tentang inferensi statis atau tentang keyakinan. Jadi pada kesempatan kali ini di sini kita akan membahas tentang probabilitas dan statistika ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe karena itu adalah bentuk support dari kalian. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu rentang keyakinan. Jadi rentang keyakinan ini ada yang namanya dengan estimasi. Estimasi juga ada dua. Yang pertama ada estimasi tunggal dan rentang keyakinan. Jadi estimasi tunggal itu contohnya seperti nilai rata sampel sebagai estimasi nilai rata populasi dan juga nilai simpangan baku sampel itu sebagai nilai simpangan baku populasi. Yang kedua ada estimasi rentang keyakinan atau yang disebut dengan estimasi parameter. Jadi estimasi parameter itu dicari rentang dulu L dan juga U. L itu adalah batas bawah rentang keyakinan dan U itu adalah batas atas rentang keyakinan yang memiliki probabilitas 1 minus alfa, bahwa rentang probabilitas tersebut mengandung alfa. Jadi kita dapat tuliskan probabilitas theta lebih dari batas bawah rentang keyakinan dan juga kurang dari batas atas keyakinan. Itu sama dengan 1 minus alfa ya, teman ya. 1 minus alfa ini adalah tingkat keyakinan atau confidence level dan confidence coefficient. L dan U ini juga disebut dengan variabel random. Oke, sebelum kita masuki lebih dalam lagi, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe karena adalah bentuk support dari kalian untuk aku. Memasuki rentang keyakinan rata-rata populasi dari suatu distribusi normal ya teman-teman ya. Jadi yang tadi kan udah mencari batas bawah dan juga batas atas yang mengandung populasi normal populasi simpangan atau rata-rata populasi itu kita dapat tulis probabilitas L kurang dari mu kurang dari U juga itu sama dengan 1 minus alfa. Jadi misal variabel random V itu sama dengan rata-rata sampel minus alfa dibagi simpangan baku ya teman-teman ya. V itu berdistribusi T dengan N minus 1 atau disebut dengan degrees of random dan N itu adalah jumlah sampel yang dipakai untuk menghitung nilai rata-rata sampel ya teman-teman ya. Oke, tentu saja kalau mempunyai data, kita juga mempunyai grafik nih teman-teman. Jadi grafik suatu probabilitas tentang keyakinan itu distribusi normalnya seperti ini. Jadi dari bawah ke atas terus juga ke bawah. Jadi yang tengah-tengah ini adalah nilai rentang keyakinannya. Batas bawahnya itu kan kita ntar hitung lagi ya. Jadi batas bawahnya itu kita nemu alfa, kita bagi dua itu berapa. Jadi ntar kita hitung lagi ya teman-teman. Ini adalah grafik distribusi normalnya. Jadi yang di atas ini adalah rentang keyakinannya, ada batas bawahnya dan juga batas atasnya ya teman-teman ya. Jadi dari bawah ke atas itu rentangnya berapa, dari atas ke bawah itu rentangnya berapa. Oke. Jadi ntar dapat kita tulis. Ini langsung ke bawahnya aja teman-teman ya. Ini hanya pembuktian saja. Jadi probabilitas batas bawah kita dapat tuliskan rata-rata sampel ditambah tabel T N-1 simpangan dikali simpangan rata-rata itu batas bawah. Terus batas atasnya itu batas bawahnya yaitu rata-rata sampel ditambah T1 minus AB N-1 dikali simpangan baku ya teman-teman itu sama dengan 1 minus alfa. Jadi batas rentang keyakinan itu batas atasnya kan L. L itu sama dengan rata-rata sampel ditambah tabel T alfanya itu N-1 dikali simpangan baku. Kalau batas atasnya itu bukan simpangan sih, ini apa namanya? Rata-rata sampel ditambah T1 min alfa B N-1. Jadi bedanya itu kalau batas bawahnya itu ditambah, kalau batas atasnya itu dikurangi. Simpelnya gitu, teman-teman.
Jadi sebelum kita mencari simpangan baku, itu kan ntar ada nilai simpangan baku rata-ratanya. Jadi simpangan baku rata-rata itu ntar simpangan baku dibagi akar dari jumlah sampel tersebut, teman-teman ya. Terus kita kalau mencari tabel T itu kita harus mempunyai tabel yang kita search sebelum mengerjakan soalnya. Jadi tabel T ini sangat berfungsi teman-teman buat menghitung nilai probabilitas ini. Oke, langsung saja kita memasuki contoh soal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata waktu yang dihabiskan oleh karyawan untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dari 40 sampel karyawan yang diambil secara acak, diketahui bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan adalah 52 menit dengan timbangan baku atau standar deviasi selama 8 menit. Jadi kita akan menghitung rentang keyakinan 95% untuk rata-rata waktu yang dihabiskan seluruh karyawan perusahaan tersebut dalam menyelesaikan tugas tersebut. Oke, kita ketahui bahwa rata-rata sampel untuk menghabiskan waktu itu ada kan 52. Terus timbangan bakunya itu adalah 8 menit dan juga sampel yang diacak atau jumlah sampel itu ada 40. Jadi derajat kebebasan atau DF-nya itu kan N-1. Jadi jumlah sampel dikurangi 1 itu sama dengan 39 dan 1 minus alfanya kan alfanya tadi 95%. Jadi rentang keyakinannya kan 95%. Jadi 95% tersebut dikurangi 1. 1 sama jadi dengan 100/100 jadinya 5% ya teman-teman ya. Jadi antara batas atas dan juga batas bawah itu 5%. Jadi 5% dibagi 2 itu batas bawahnya itu adalah 0,25%, 0,025% ya teman-teman seperti ini. Jadi batas bawahnya kan rata-rata sampel ditambah T alfa dibagi 2 N-1 dikali SX atau simpangan baku sampel dibagi jumlah sampel akar. Jadi kan rata-rata sampelnya 52 ditambah batas bawahnya tadi kan 5% dibagi 2 itu sama dengan 0,025 N-1 39 dikali 8 per akar 40. Jadi 52 ditambah. Nah, di sini kita harus mengetahui tabel T dari 0,025,39 ini berapa, teman-teman? Jadinya teman-teman harus punya atau seenggaknya tahulah tabel T di antara angka-angka tersebut. Jadi kita menemui bahwa tabel T di angka ini adalah 2,023 dikali ini dibagi sama dengan 1,264. Jadi eh, batas bawahnya itu adalah 54,55 menit. Selanjutnya kita akan menghitung batas atas ya teman-teman. Jadi batas atas itu adalah X bedanya ini dikurangi TA bagi 2 N-1 dikali S sama saja teman-teman ya. Kita masukin kan batas bawahnya tadi 0,25 dan batas tengah-tengah pada grafik tersebut kan 0,95. Jadi ditambah 0,95 ditambah 0,25. Jadinya 0,975,39. Ini kita cari tabel T-nya berapa. Ini sama teman-teman. Soalnya kan pada grafik tersebut antara batas atas dan juga batas bawah itu linear. Jadi sejajar. Jadi sama saja 2,023 dikali 1,264 itu sama dengan 49,442 menit. Jadi, dengan tingkat keyakinan 95%, rata-rata waktu yang dihabiskan seluruh karyawan untuk menyelesaikan tugas tersebut diperkirakan antara 49,44 menit hingga 54,55 menit. Oke, paham ya teman-teman ya? Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau di chat dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe karena itu adalah bentuk support dari kalian untuk aku.
teman yang udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk aku, dan jangan sampai ketinggalkan videoku selanjutnya. Oke, terima kasih.